وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق يخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل amma ta'malun ila akhiril ayat. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dengan rahmat inayahnya lah sehingga pada malam hari ini kita kembali mengkaji beberapa ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Salam dan juga salawat tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Malam ini kita akan memasuki pembahasan ayat 74 surah Al-Baqarah. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, kaitannya dengan sikap orang Yahudi dalam hal menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak langsung merespon secara positif dari perintah tersebut, sampai dalam ayat sebelumnya Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan adanya Allah menghidupkan orang yang sudah mati di tengah-tengah mereka, atau mereka menyaksikannya sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa ternyata orang mati Allah bisa menghidupkan kembali dan bisa menjawab semua pertanyaan yang dilemparkan kepadanya. Kaitannya kemarin atau beberapa pekan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa salah satu cara Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi betina yang spesifik, ya, yang tidak ada samanya di kalangan mereka, ya. Hampir-hampir kata Allah, hampir-hampir mereka tidak mampu melaksanakan perintah tersebut disebabkan karena bertubi-tubinya banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang hakikat sapi yang diperintahkan untuk mereka sembelih. Kemudian lanjut ayat, setelah Allah memperlihatkan kekerasan hati mereka, atau meskipun Allah memberikan berbagai macam bukti tentang kekuasaan Allah, tapi mereka tetap kurang respon atau kurang menangkap atau kurang menyikapi secara positif dari perintah itu, maka dalam ayat ini Allah
menegaskan tentang sikap dan sifat mereka. Mari kita lihat. Summa qasat qulubukum mim ba'di zalika fahiya kal hijarah. Setelah Allah, kata Allah di sini, kemudian hati kalian keras membatu, ya, keras membatu. Pahiyakil hijara, seperti tidak ada bedanya dengan batu. Ya, kalau begitu kerasnya batu, begitulah hati kalian, tidak lunak hatimu, tidak terpengaruh dengan berbagai bukti kekuasaan Allah. Itu kata Allah, ya. Au asyaddu kaswa, bahkan hatimu jauh lebih keras daripada batu. Itu kata Allah, firman Allah dalam ayat. Jadi setelah Allah memberikan berbagai macam peringatan kepada mereka, bahkan memperlihatkan dengan mata kepala sendiri, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa sesuatu yang mustahil tidak mustahil bagi Allah, yakni orang mati bisa hidup kembali dengan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Itu tidak masuk akal, kan? Tapi Allah memperlihatkan kekuasaan itu. Tapi apa yang terjadi setelah mereka memperlihatkan bukti nyata kekuasaan Allah tersebut? Maka di sini masih belum menerima bukti kekuasaan Allah, sampai Allah menyebutkan dalam ayat ini, kemudian setelah kami, katanya, kata Allah, memberikan berbagai macam bukti kekuasaanku, lalu kalian tidak menerima bukti tersebut, maka Allah mengatakan dalam ayat ini, summa qasat qulubukum, lalu hati kalian keras membatu, tidak ada bedanya dengan batu itu sendiri, bahkan lebih keras daripada batu. Ini mari kita lihat kenapa Allah mengatakan dalam ayat ini hatimu jauh lebih keras daripada batu. Allah memberikan bukti, kenyataan, ya, fakta bahwa batu itu begini-begini sementara hatimu tidak goyang. Mari kita lihat. Kenapa Allah mengatakan bahwa hatimu itu jauh lebih keras daripada batu? Karena wa inna minha, ya di sini. Wa inna minal hijarati, karena fakta di lapangan, fakta yang disaksikan oleh manusia, oleh kalian, ada sebagian kumpulan batu, ya, minal hijara, lama yatafajjaru minhul anhar, di sela-sela atau di antara batu yang menumpuk itu bisa air keluar di celah-celahnya. Itu, ya. Jadi meskipun batu bersusun, bertumpu dengan bersusun, berbagai ratusan bahkan ribuan batu menumpuk itu, tapi ternyata di celah-celah antara satu dengan yang lain bisa keluar air darinya. Itu membuktikan bahwa meskipun batu itu keras, tapi tidak sekeras dengan hati mereka. Yang kedua, kata Allah, setelah Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha, bahkan sebagian dari batu itu lama yashaqqaqu minhul ma, di antara batu yang keras, batu yang besar, ternyata bisa di tengah. Jadi kalau tadi ini di sela-sela batu, tapi kalau ini gambaran Allah bukan di sela-sela di antara batu itu sendiri, tapi dari batu itu sendiri bisa keluar di sisinya, di tengahnya. Dari ayat ini melahirkan
sebuah fakta nyata, ya, fakta nyata. Kita lihat dari berdasarkan ayat ini, ya, berdasarkan ayat ini, pada saat kita biasa berjalan di bawah gunung atau di bawah gunung lah, ternyata di jalan itu, ya, biasa kita lihat batu yang keras, ya, batu yang keras bisa yakni berlubang, ya, batu keras berlubang. Ternyata setelah diteliti, lubang di batu yang keras tadi itu disebabkan karena hanya tetesan air, ya, tetesan air. Kok bisa air bisa melubangi batu yang keras? Inilah dimaksud oleh Allah, wa inna minha lama yashakkaku minhul ma, ya, lama yashakkaku yakhruju minhul ma. Di antara batu ada bisa berlubang disebabkan karena hanya tetesan air, ya. Dari ayat ini juga terbukti salah seorang ulama besar, ya, ulama besar, bahkan sekarang ada beberapa kitab beliau termasyhur, termasuk diantaranya mungkin ada di sini, yakni kitab hadis Bulughul Maram. Kemudian juga ada kitab yang lebih besar dari itu. Kalau Bulughul Maram itu adalah beberapa matan, ya, beberapa matan hadis yang bersumber dari periwayat hadis yang terkenal, termasuk diantaranya hadisnya Muslim, hadisnya Bukhari, hadisnya Nasai, hadisnya Ibnu Majah, At-Tirmizi, Imam Ibnu Hambal. Jadi kumpulan beberapa hadis. Kemudian Bulughul Maram itu disusun oleh salah seorang ulama besar, ya, ulama besar berdasarkan fikih. Diawali dengan kitab Tohara, kemudian kitab sholat, kemudian kitab yang lain dari susunan-susunan tentang kitab fikih, ya, kitab fikih. Itu siapa yang mengarang? Buku ini dikarang oleh salah seorang ulama besar mazhab yang bermazhab Syafi'i yang bernama Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali. Ternyata Ahmad bin Ali ini itu tidak dikenal sekarang, Pak. Yang dikenal itu adalah gelarnya, julukannya, atau dengan kata lain nama apa itu? Nama sebutan, nama gelar, yakni siapa dia? Yakni Ibnu Hajar, ya. Jadi Ibnu Hajar itu yang dikenal, padahal nama aslinya adalah Ahmad bin Ali. Kenapa dia dikatakan disebut namanya sebagai Ibnu Hajar yang dikenal, Ibnu Hajar al-Asqalani? Ternyata dia belajar dari sebuah batu. Wattunna makguru rigurunna, ya. Pada saat beliau belajar di bangku sekolah, ya, di madrasah, bangku sekolah, dia rasakan betul dia tidak mudah menerima pelajaran. Ada kisah mengatakan beberapa surah itu sudah 1 bulan, bahkan masuk 2 bulan dia mulai apa lagi kasih, tidak bisa dia hafal, sampai dia putus. Sebenarnya bukan hampir putus asa, tapi sudah putus asa. Terpaksa dia kembali, dia minta izin sama orang kepada gurunya, ya guru, saya mau istirahat dulu. Dia putus. Kenapa? Karena tidak mampu masuk pelajaran di otaknya, ya. Dia kembali, diizinkan kembali oleh gurunya, kembali ke kampung halamannya. Yang terjadi pada saat beliau masuk di dalam gua istirahat, dia tidak sangka kalau dia melihat
tetesan air dari atas gunung tadi itu, ya, di dalam gua tadi, tetesan air yang yang dia menetes ke atas batu, dan batu itu yang dia saksikan sendiri adalah berlubang, dan di sanalah dia mengambil pelajaran. Dia pada saat dia melihat, kok bicara nih batu mater, batu keras, ya, kok bisa berlubang karena hanya tetesan-tetesan air. Ada apa? Disitulah dia belajar kalau batu itu bisa berlubang dengan hanya karena tetesan air yang lembut, tetesan air yang tidak keras, maka pasti juga saya bisa menerima pelajaran jika saya tekun seperti air tadi yang meneteskan atas batu itu sendiri. Maka disitulah dia digelar sebagai anak batu, Ibnu Hajar. Jadi Imam Ahmad bin Ali yang dikenal adalah Ibnu Hajar karena dia belajar dari batu yang berlubang hanya karena tetesan air itu sendiri. Dan ternyata benar. Jadi dia tidak sempat, ya, sampai ke rumahnya, ke kampung halamannya, tidak sempat. Dia hanya kembali, setelah dia belajar mengambil ibrah dari batu yang berlubang tadi ini, maka dia kembali ke sekolahnya. Disitulah dia digelar sampai sekarang ini Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, tapi yang dikenal namanya bukan lagi Ahmad bin Ali, akan tetapi adalah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar adalah anak batu, padahal taninya Hajar Asnamboda bukan, tidak ada. Kalau anak batu berarti Ibnu Hajar anaknya Hajar, bukan. Akan tetapi anak batu yang dimaksud di sini oleh karena dia belajar dari ibarat sebuah perumpamaan bahwa bagaimanapun kerasnya otak yang bisa menerima ilmu pengetahuan, kalau ditekuni untuk dimasuki informasi di dalamnya, pasti akhirnya akan lembut seperti halnya batu yang keras. Itulah bukti kalau Allah mengatakan dalam ayat ini, wa inna minha, karena sesungguhnya sebagian batu itu lama yasyakkaku, bisa pecah atau bisa berlubang, yahruju minhul ma, atas tetesan air. Tapi dalam ayat ini yasyakkaku yahruju minhul ma, sebagian batu yang keras itu bisa terbelah, ya, bisa pecah, dan karena pecahnya itu bisa keluar air dari batu yang pecah tadi, air tadi, ya. Kemudian selanjutnya Allah kembali membuktikan atau memberikan informasi bahwa bukti hati mereka jauh lebih keras daripada batu. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan atau melanjutkan, wa inna minha, dan bahkan ada batu yang kita lihat, ya, ada batu yang kita lihat yang tadinya berada di atas gunung, yang tadinya berada di atas tempat yang di atas, ya, tempat yang di atas, tapi bisa turun atau runtuh, ya, bisa runtuh, ya. Ada batu yang runtuh min hasyatillah, bukan karena apa, bukan karena siapa, tapi karena dia sendiri. Apa itu penyebabnya? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada biasa batu, ya, dari gunung, ya, dari atas, dari tempat dari tempat yang di atas turun ke bawah, itu sebenarnya bukan karena goyangnya gunung itu sendiri, tidak,
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebabnya karena dia takut kepadaku. Ya, jadi ada batu yang jatuh ke bawah dari tempat yang tinggi, ya kata Allah, dari tempat yang tinggi itu disebabkan karena min hasyiatillah, karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak mungkin lalai, ya ini, wa mallahu, tidak mungkin Allah bighafilin, lalai, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan. Nah itu ya, itu ayat 74. Nah, ayat berikutnya, ya, tentu saja masih terkait, meskipun kalau dilihat menjadi pembahasan lain, ya, pembahasan lain. Memang ayat ini, ya, kalau kita mau kembali kepada misalnya bahasa Indonesia, ayat 75 ini menjadi atau berpindah ke paragraf yang lain, tapi masih ada hubungannya dengan paragraf sebelumnya. Iya, apa itu? Ya, kita lihat Allah berfirman, afatatma'una ayyuminu lakum, wahai orang yang beriman, afatatma'una, apakah kalian mengharap? Iya, afatatma'una, apakah kalian mengharap keras? Iya, mengharap keras, menginginkan secara berlebihan. Oh iya, tama ya, asal kata tama ini, tama itu rakus, ya, rakus artinya ada sesuatu dalam jiwa yang bergejolak, harus begini, ya, gitu ya. Maka dalam ayat ini, afatatma'una ayyuminu, apakah kalian wahai orang yang beriman menginginkan dengan berlebihan, ya, atau mau sekali, ya, apakah kalian orang beriman mau sekali ayyuminu lakum, supaya mereka orang Yahudi itu beriman kepada kalian, mempercayai kalian. Apakah kamu mengharapkan dengan besar harapan bahwa mereka seharusnya beriman kepada kalian, percaya kepada kalian? Itu kata Allah, wa qad kana fariqum minhum, padahal kenyataannya ada kelompok, ada di antara mereka, yasmauna kalam Allah, mereka yasmaun, mendengar, kalam Allahi, firman Allah, summa yuharrifunahu, lalu firman Allah yang dia pelajari, yang dia dengar itu tadi, mereka merubahnya, ya, mereka merubahnya, mimba dizalika, setelah dia dengar, ya, ma'akaluhu, ya, summa yuharrifunahu mimba di ma'akaluhu, lalu mereka merubahnya, ayat-ayat kalimat kalam Allah tersebut dia merubahnya setelah mereka memahaminya, wahum ya'lamun, dan mereka memahami, mereka menyadari itu, wahum ya'lamun, mereka sadar tentang perbuatan mereka. Maksudnya apa? Ayat ini memberi informasi kepada kita, ayat ini ya, ayat ini memberi informasi kepada kita bahwa ahlul kitab dari Yahudi itu, ya, adalah ulama-ulama, ya, ulama-ulama Yahudi itu, banyak dari mereka, kelompok dari mereka
merubah ayat-ayat atau firman Allah di dalam kitab Taurat mereka. Di antaranya kalau dalam tafsir ya, dalam tafsir Jalalain ini salah satu perubahan ya, salah satu perubahan yang mereka lakukan adalah di sini dikatakan allazina amanu qalu amanna bi anna muhammadan nabiyyun wa huwa al-mubasysyirum bihi fi kitabina. Ayat bahwa katanya menurut mereka, jadi ini dalam kitab Taurat, bahwa ada seorang nabi setelah Nabi Isa alaihissalam yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nabi mereka, yakni Nabi Musa alaihissalam, begitu juga Nabi Isa alaihissalam, itu akan membawa berita gembira kepada umat ya, kepada umat. Jadi nabi kita SAW itu mubasysyira wa nadhira, dia membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita berupa ancaman bagi orang yang mengingkarinya. Itu dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil ada di dalamnya. Tapi ternyata para cendekiawan, para ahli dari kitab itu, mereka merubahnya sendiri dengan menyembunyikan sifat-sifat Nabi kita SAW, sehingga umat mereka tidak percaya tentang Nabi kita. Nah, gitu. Nah, di sini dikatakan dalam ayat ini ya, apa tatmauna yu'minu lakum qad kana fariqun minhum, apakah kalian mengharapkan bahwa mereka akan beriman kepada kalian atau percaya kepada kalian, padahal di antara mereka telah mendengar ayat-ayat Allah atau memahami ayat-ayat Allah, lalu mereka merubahnya sendiri, ma'akaluhu, apa yang mereka pahami, wahum ya'lamun, apa yang telah mereka ya'lamun setelah mereka mengetahuinya ya. Wahum, padahal mereka mengetahui bahwa Nabi kita SAW adalah Nabi terakhir, di mana membawa informasi tentang informasi yang bersifat gembira bagi orang yang berbuat baik dan ancaman bagi orang yang tidak berbuat kebajikan. Itu di dalam kitab Taurat ada itu semua, tapi ternyata setelah itu kata Allah mereka hilangkan ya, dengan kalimat yuharrifunal kalima ammawadhihi, mereka merubahnya dengan tangannya sendiri ya. Di ayat berikutnya Allah berfirman, orang ini tadi ya, orang Yahudi ya, wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka ini, jadi dalam tafsir ini mereka yang dimaksud di sini adalah orang munafik dari orang Yahudi. Jadi engkau tahu munafik. Nah, wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, umatnya Nabi kita SAW ya, para sahabat Rasulullah ya, apabila mereka orang Yahudi tadi itu yang munafik berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah, qalu, maka mereka mengatakan kepada sahabat Nabi, amanna matepetoma pada maki ya, saya juga beriman ya, kata mereka ya. Jadi mereka mengatakan mengaku beriman di hadapan orang yang beriman, di hadapan sahabat Rasulullah SAW. Wa idza khala, namun apabila mereka kembali ba'duhum ila ba'den, kepada mereka, antara mereka dengan yang lainnya, artinya apabila mereka
bertemu sesamanya, gitu ya. Ila ba'din, ba'duhum ila ba'din, antara satu dengan yang lain mereka ketemu. Qalu, ini qalu, maka mereka akan mengatakan, ini yang tidak munafik ini, ya, ini yang tidak munafik. Jadi pada saat mereka kembali ke kaumnya, ya, sementara orang yang dia temui itu adalah betul-betul, ya, dia setia dengan agamanya. Nah, apa kata Allah? Maka apa kata mereka? Atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum apalah takilun. Qalu, maka mereka yang setia dengan agamanya itu menyampaikan kepada orang yang tadi ini, yang munafik tadi ini, atuhaddisunahum, apakah kamu mau menceritakan kepada mereka? Apakah kau menceritakan kepada mereka, ya, ini kepada orang umatnya Nabi kita SAW, para sahabat Rasulullah, bima fatallahu alaikum, yang telah Allah berikan, ya, penjelasan kepada kalian, yakni dalam kitab Taurat. Maksudnya begini, wahai sahabatku, ya, kalau pada saat dia kembali kepada sahabat-sahabatnya sama sesama Yahudi, maka yang dijumpai itu berkata kepada orang tadi yang baru datang, Silong, apakah engkau membocorkan rahasia kita yang telah Allah jelaskan di dalam kitab Taurat itu? Maksudnya sembunyikan itu, sifat-sifat Muhammad itu jangan kau sampaikan kepada mereka, itu ya. Jadi apakah engkau membocorkan rahasia kita seperti yang telah disampaikan oleh Allah di dalam kitab Taurat? Itu kata mereka, ya. Liuhajjukum, itu supaya apa? Liuhajjukum, agar supaya mereka nanti, ya, mereka ini orang yang beriman itu bisa menjadikan sesuatu hujah, sebuah alasan, sebuah dalil, ya, sebuah dalil, ya, liuhajju sebagai hujah, sebagai hujah di hadapan Allah nanti di akhirat. Jadi nasadari meto, dia sadar kalau apa yang dia sampaikan itu, apa yang dia roba itu benar-benar perubahan yang mana sebenarnya bertentangan dengan apa yang disampaikan kepadanya. Makanya pada saat orang munafik dari golongan mereka, ya, bertemu dengan para sahabat, dia mengatakan, "Tomak je, saya beriman kepadamu," ya kan? Saya beriman, jadi pura-pura beriman kalau dia ketemu dengan orang Islam gitu. Tapi ternyata dia digugat oleh temannya pada saat dia kembali ke golongannya. Dia pun orang yang ini tadi yang dia temui mengatakan, "Wahai sahabat, magi mupudangi tomatepe bocoran-bocoran rahasia-rahasia kita, maka Muhammad itu adalah nabi terakhir. Di dalam kitab kami ada informasi yang menggembirakan bagi orang yang berbuat baik dan informasi yang mengancam atau memberi informasi sesuatu yang menyakitkan atau sedih, informasi sedih yang bisa kepada mereka yang berbuat larangan Allah Subhanahu wa taala." Nah, itu. Nah, kemudian di sana mengatakan, "Apalah takilun, magi dek mau pikiri." Kenapa Anda tidak memikirkan itu? Kenapa kalian tidak mengakali semuanya itu, ya? Kenapa Anda tidak memahaminya? Apalah takilun, magi dek mau pikiri. Itu. Padahal orang munafik tadi ini dari kalangan mereka hanya pura-pura beriman, hanya pengakuannya, padahal di dalam hatinya sebenarnya tidak
masih seperti itu tadi. Ya itu kata mereka ya. Nah, kemudian ayat berikutnya. Jadi Allah menjawab ya. Jadi kalau ayat di atas ini adalah fakta ya. Fakta yang diceritakan oleh Allah ya. Fakta atau perlakuan yang ditampilkan oleh Allah sebagai firman-Nya untuk diceritakan kemudian dimasukkan dalam Al-Quran. Nah, maka Allah mengatakan dalam ayat ini, awala ya'lamuna, apakah mereka tidak tahu? Nah, itu kata Allah ya. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak tahu? Annallaha, kalau Allah itu, sesungguhnya Allah ya'lamu, pasti selalu memahami, mengetahui mayusirruna, apa yang mereka rahasiakan, wa mayu'linun, apalagi yang mereka tampakkan ya. Jadi ayat lanjutan dari ayat tersebut membantah ya. Allah bisa juga bahasanya begini, mengklarifikasilah dari semua perkataan, sikap dari mereka, bahwa termasuk diantaranya itu tidak boleh menyampaikan kepada orang yang beriman apa yang mereka sembunyikan, gitu ya. Maka Allah menyampaikan dalam ayat ini dengan menyatakan magiro yerodenre orang Yahudi dek ganais sengi, maka dia itu puang Allah Ta'ala, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda sampaikan atau yang Anda ucapkan, baik secara rahasia maupun bukan rahasia, bukan persoalan. Allah Maha tahu, ya kan? Wallahu ya'lamu ma taf'alun. Dalam ayat yang lain Allah memahami, Allah mengetahui apa yang semua yang kalian lakukan. Nah, dalam ayat ini la ya'lamunal kitab ya. Innallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, masih terkait dengan ayat di atas. Kalau itu tadi cerita atau kisah tentang ahli atau kisah tentang umat Yahudi yang pintar, ulama dari mereka, orang alimnya mereka. Wa minhum, meskipun demikian, ada di antara mereka umat Yahudi ummiyun, yakni ummiyun itu adalah umat yang ummi, yang bodoh maksudnya, yang tidak sama dengan yang tadi ini, yang cendekiawannya. Jadi jangan dikira orang Yahudi itu katanya Allah adalah pintar semua, tidak. Pada tomat tuh umat selenge engka macang kato ya, engka maca engka to madongo. Jadi orang Yahudi kata Allah, wa minhum, di antara mereka ummiyun, ada juga yang bodoh, katoma la ya'lamunal kitab, mereka tidak memahami kitab, isi kitab Taurat, dan sengi ya. Ada juga yang mereka tidak tahu baca kitab Tauratnya, apalagi memahami isinya. Itu kata Allah, la ya'lamunal kitab illa amaniya, mereka tidak memahami kandungan isi kitab Taurat illa amaniya, kecuali hanya berangan-angan. Oh mungkin mapakui kapang betuane yewe ayae ya, kata mereka ya. Wa in hum, dan mereka tidak memiliki apa-apa illa yazunnun, kecuali mereka hanya berprasangka. Zonna, mereka berprasangka, mungkin. Jadi ada kata-kata mungkin, dia tidak bisa pastikan. Wah, makui kapange. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dasarnya, sumbernya, atau dengan kata lain alat yang mereka gunakan untuk memahami kitabnya, mereka tidak pahami. Itulah sebabnya ya, orang Yahudi atau ahlul kitab dari mereka, bukan hanya Yahudi tapi juga dari Nasrani, mereka
mengklaim kita semua ini ya, umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang bodoh, umat yang tidak memiliki apa-apa, ummiyun. Coba dalam surah, memang ada kan di dalam surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim huwallazi, dialah Allah ya, huwallazi arsala rasulahu apa, huwallazi apa huwallazi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu kata Allah dalam surah dialah Allah yang mengutus seorang nabi bil ummiyina kepada kelompok, kepada bangsa yang tidak tahu tulis baca. Jadi kita memang umat Islam itu dikenal, tapi ini ayat turun pada saat umat Islam berada pada komunitas yang tidak tahu tulis baca, begitu maksudnya, bukan yang sekarang. Jadi ayat ini turun pada saat kondisi umat Islam tidak tahu tulis baca, itu yang dikenal oleh masyarakat umum. Jadi dialah Allah yang mengutus Muhammad seorang nabi di kalangan umat yang ummi, di kalangan umat yang tidak tahu tulis baca. Ya. Rasulan minhum, rasul di antara mereka, dari mereka. Apa maksudnya? Jadi bukan hanya umatnya yang ummi, tapi nabi juga memang ummi. Ya, buktinya apa? Pada saat Iqra turun kepada beliau, pada nabi kita, malaikat Jibril melangkul nabi dari belakang dengan mengatakan, dengan memerintahkan membaca, Muhammad harus membaca Iqra. Jawabannya nabi, ma'ana bikari. Dirangkul lagi lebih keras dengan dekapan yang begitu mengikat dadanya, badannya. Iqra ya Muhammad. Tapi jawaban Muhammad tetap mengatakan ma'ana bikari. Sampai ketiga kalinya diperintahkan untuk membaca ma'ana bikari. Nah dek kasih bisa mak baca saya tidak bisa membaca, ya kan, ma'ana bikari. Maka pada saat itulah malaikat Jibril melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Nah, dari sinilah muncul ya. Kenapa kok ya, ada pertanyaannya, kenapa bisa Muhammad diutus oleh Allah padahal di kalangan orang Arab banyak yang pintar membaca, termasuk Umar, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, mereka pintar membaca. Sementara yang diberi wahyu adalah yang belum tahu tulis baca. Ada apa? Sebenarnya ada hikmah di balik itu. Allah ingin menyampaikan kepada orang yang membantah, karena jauh lebih besar tantangannya nanti yang akan muncul di kalangan kita dengan tudingan bahwa Al-Quran itu dibikin oleh seorang nabi yang pintar membaca. Itu. Jadi makanya rahasia Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi kita SAW, yang pada saat Allah turunkan ayatnya beliau belum tahu tulis baca, padahal Allah mampu, Allah bisa memberikan kepintaran Nabi kita dalam sekejap tanpa ada antar waktu ya, gampang bagi Allah, tapi Allah tidak melakukannya. Untuk apa? Sebagai alasan ya, sebagai alasan. Jadi bukan informasi dari Allah ayat ya tentang alasan itu, bukan Allah yang memberikan alasan, tapi fakta sejarah ya, faktanya mengatakan dengan adanya tudingan bahwa Nabi kita lah yang mengarang Al-Quran bukan dari Allah,
Maka itu adalah bantahan dari fakta bahwa bagaimana mungkin seseorang yang namanya Muhammad bin Abdillah bisa mengarang Al-Quran 30 juz, padahal pada saat beliau awal diturunkannya wahyu itu dek pakai mak baca, apalagi Maroki. Tidak mungkin seorang bodoh, seorang yang tidak tahu tulis baca bisa mengarang seperti yang kita baca sekarang. Berarti fakta yang membantah tentang tudingan dari mereka, karena masih sampai sekarang ini masih ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran sebenarnya itu bukan wahyu Allah, tapi Al-Quran itu adalah hasil mimpi Muhammad. Maka ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah hasil mimpi pembelajaran yang diperoleh Muhammad dari pendeta-pendeta Yahudi Nasrani gitu. Ada juga mengatakan bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah ciplakan dari kitab Taurat dan kitab Injil yang dipelajari oleh Muhammad. Mana? Ya, Nabi kita SAW tidak tahu tulis baca pada saat awal turunnya ayat Al-Quran. Tidak mungkin seorang yang tidak tahu tulis baca bisa menulis, bisa menciplak dari kitab-kitab sebelumnya. Masya Allah, itulah alasan dari adanya tadi faktalah yang membantah, bukan ayat Al-Quran itu sendiri. Ya, saya kira itu dari ayat yang kita baca ini. Ya, insya Allah ayat berikutnya kita akan jelaskan, yakni pada ayat 78. Jadi kita ayat 79. Ya, amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilman muqarrab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa atina min walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah